Allah tuh seneng sama hambanya yang ahli ibadah, seneng sama hambanya yang berilmu, seneng sama hambanya yang hafal Quran. Akan tetapi tidak harus seperti itu. Enggak semua orang juga mampu begitu. Allah sudah cukup ridho kepada kita. Allah sudah cukup senang kepada kita apabila kita menjadi seorang hamba yang pandai menjaga diri. Nabi Muhammad alaihissalam bersabda dalam hadisnya, ittaqil maharim takun a'badun nas. Ittaqil maharim takun a'badun nas. Kata Nabi, jauhi yang haram-haram, pandai-pandailah menjaga diri dari sesuatu yang Allah haramkan padamu. Takun a'badan nas, kamu menjadi ahli ibadah yang paling Allah sukai dari antara manusia. Cukup pandai menjaga diri, menjaga kehormatan kita sebagai seorang muslimah. Kamu tidak harus punya sholat malam ratusan rakaat. Kamu tidak harus menjadi seorang penghafal Al-Quran. Tidak harus semuanya jadi ustazah. Ntar gak ada yang dengerin kalau semua jadi ustazah ya. Jadi sekalian saya muliakan, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala cukup bangga padamu, ridho padamu, senang padamu kalau kamu menjadi seorang perempuan yang pandai menjaga dirimu. Begitu pula Nabi kita Muhammad. Tahukah kamu bahwa dirimu adalah beban, adalah bahan pikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling berat. Nabi itu teman-teman dikasih sakit, Nabi sama Allah dikasih kesulitan, Nabi sama Allah dikasih para pembenci-pembenci yang bahkan merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Akan tetapi tidak ada yang jadi beban dalam kehidupan Nabi urusan-urusan yang seperti itu. Nabi sakit-sakit aja, tapi nggak dipikirin sama Nabi. Nabi ada kesulitan dalam kehidupannya, dijalanin, tapi nggak dipikirin sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada banyak pembenci-pembencinya, ada banyak musuh-musuh dari kaum kafir Quraisy ataupun dari orang-orang munafik Madinah. Akan tetapi tidak jadi beban buat Nabi Muhammad. Yang terberatnya, yang paling berat jadi bebannya Nabi Muhammad adalah masalah kita umatnya. Makanya sampai dengan mau wafat nih Nabi Muhammad yang ditanya, waman li ummati ba'di ya Jibril, kalau saya meninggal dunia siapa yang jagain umat saya wahai Jibril? Ummati, ummati, waman li ummati ba'di ya Jibril. Umat saya, umat saya, siapa yang menjaga mereka kalau saya meninggal dunia wahai Jibril? Saudara sekalian, kita nih jadi beban pikiran Nabi Muhammad. Makanya Nabi akan cukup senang padamu, Nabi akan cukup ridho padamu kalau kamu menjadi seorang umat yang pandai menjaga diri. Jaga dirimu wahai muslimah, jaga dirimu wahai mukminah,
Jaga dirimu, wahai teman-teman, sahabat-sahabat, saudari-saudariku sekalian. Dengan cara itu kamu akan menjadi seorang anak yang diridhoi orang tuamu, menjadi seorang hamba yang diridhoi Allah Tuhanmu, dan menjadi seorang umat yang diridhoi oleh Nabi Muhammad nabimu. Caranya gimana nih? Jadi seorang perempuan yang pandai menjaga diri. Coba kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minati yaghuddudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kata Allah gitu. Itu caranya jaga diri. 3 hal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka penjagaan diri kita. Ketika Allah sebutkan tentang laki-laki, Allah cuma menyebutkannya 2 hal. Ketika Allah perintahkan atau ajarkan cara menjaga diri pada kaum perempuan, Allah sebutkan 3 macam hal. Di ayat sebelumnya Allah kasih tahu tentang cara menjaga diri, cara menjaga kehormatan bagi kaum laki-laki. Apa tuh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Kata Allah, sampaikan kepada orang laki-laki yang beriman, jaga diri mereka dengan 2 hal. Apa itu ya Allah? Jaga mata, jauhi zina. Jaga mata, jauhi zina, jagalah farji dan kehormatan kalian. Allah ketika perintahkan cara menjaga diri bagi kaum laki-laki hanya 2 hal. Jaga mata sama jaga hati, jauhi perbuatan zina sehingga kalian terhindar dari perzinaan-perzinaan. Kalau perempuan 3, jaga mata nomor 1, jaga mata. Kemudian yang keduanya, jaga hati, jauhi dari perbuatan-perbuatan zina. Kemudian yang ketiganya, wala yubdina zinatahunna, janganlah kalian tampakkan tubuh kalian, jaga aurat. Kalau laki-laki 2 aja, auratnya soalnya gampang, ma baina surrah war rukbah, antara pusar sampai ke lutut. Akan tapi kalau perempuan ini teman-teman, Allah ciptakan tubuh kita tidak sama dengan laki-laki. Kita harus pandai-pandai menjaga aurat kita. Selain daripada kita pun juga mesti pandai-pandai jaga mata kita dan juga jaga hati kita. Insya Allah. Yang pertama, jaga mata. Adik-adik, kalau kamu lagi jalan-jalan kelihatan ada yang ganteng-ganteng, pandai-pandailah menundukkan pandangan. Emang nggak boleh ya Ustazah? Sebab semuanya seringkali bermula dari mata, berpula dari mata turun ke hati. An-nadhar sahmun masmum min sihamil iblisil marjum. Melihat, saling pandang, itu adalah anak panah beracun yang dibidikkan oleh iblis. Jadi itu
Panah-panahnya iblis itu bermula dari pandangan-pandangan. Kamu ngeliat seorang, boleh juga tuh. Dia pun juga melihat kepadamu, boleh juga nih. Kalian kemudian kenalan. Bermula dari tatapan mata, kemudian saling menyapa, kemudian bertukar nomor telepon, kan begitu? Kemudian saling berkirim pesan, kemudian saling telepon-teleponan. Sesudah itu mulai ada perjumpaan demi perjumpaan. Ini adalah step by stepnya setan. Ini adalah langkah demi langkahnya setan. Ini adalah tangga demi tangga setan menyeretmu menuju kepada dosa-dosa besar, yaitu perzinaan. Hati-hati, jangan mau jadi perempuan-perempuan murahan. Baru dilirik aja udah ikut, baru dirayu dengan coklat sebatang aja udah ikut aja. Kamu begitu berharga, Dek. Kamu begitu berharga, Nak. Jangan mau-maunya menjadi seorang perempuan yang begitu murah. Dan kamu jangan bilang, Ustazah jauh banget sih Ustazah, orang cuman lihat aja kok. Saya cuman sekedar kenalan aja, jauh banget ke zina ya? Enggak lah, saya cuman sekedar kenalan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau dari kenalan ke zina memang jauh, tapi setan punya pengalaman kerja ribuan tahun lamanya. Dari sekedar kenalan, lama-lama menjadi nyaman, saling curhat. Hanya dia yang mengerti saya. Rasanya hangat kalau saya sedang berbicara dengannya. Rasanya seperti bumi berhenti berputar. Itu dia tuh cara-caranya setan. Zayyana syaitan lahum a'malahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, setan menghias-hiasi keadaan-keadaan mereka. Sampai mulailah pertemuan demi pertemuan, pertemuan demi pertemuan. Yang biasanya pertemuan beramai-ramai, lama-kelamaan, wah gak enak nih kalau ramai-ramai, mendingan berduaan aja di bawah pohon. Saya nggak ngerti kalau orang sini kalau ketemuan di mana nih? Di hutan, di sungai, di pantai. Masya Allah. Itu kalau udah berdua-duaan, setannya banyak banget. Saudaraku sekalian, setannya tuh banyak ada di sekelilingmu. Kamu pikir kamu hanya berduaan gitu? Kamu nggak lihat aja tuh di sekelilingmu tuh ada setan. Samping kanan, kiri, atas, waduh, setan semuanya. Kalau kamu lihat aja kamu bakalan ngeri, teman-teman. Dari mulain ketemuan, cuman gandengan tangan nggak apa-apa kali. Cuma senderan kepala. Udah kayak begitu tuh udah tuh repot. Mana orang kalau lagi jatuh cinta dinasehatin nggak mempan, susah ngajakin ngomong. Karena maaf ini sesuai dengan penelitian dari para psikolog nih ya, ada zat-zat tertentu
yang datang di otak orang yang sedang jatuh cinta semacam mirip sama zat yang ada di otak orang yang sedang memakai narkoba. Candu, saudaraku sekalian. Bikin dia diajak ngomong orang tua nggak denger, diajak ngomong orang lain nggak denger. Tuh, orang sedang jatuh cinta, maaf jadi PA. Ya Allah, ya Allah. Sampailah bahkan jadi mempersembahkan, katanya si perempuan, aku akan hadiahkan untukmu hal paling indah, paling mahal yang Allah berikan dalam kehidupanku. Hanya gara-gara coklat sebatang, kehormatan pun jadi hilang. Na'udzubillah min dzalik. Adik-adik saudaraku sekalian, jaga mata. Itu dia awalnya. Pandai-pandailah menundukkan pandangan. Pandai-pandailah menjaga apa yang telah Allah berikan padamu. Kamu mahal. Jangan sampai kamu gunakan matamu yang mahal tersebut untuk sesuatu hal yang sifatnya hina, untuk sesuatu hal yang akan jadi penyesalan bagimu. Kita minta pada Allah, ya Allah, bantu kami menjaga pandangan mata kami, ya Allah. Matanya. Saya kalau ingat mata nih ya, ingat ucapan guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kata Habib Umar, At-Tahir la yanzur ilaihi illa At-Tahir. Nabi besar Muhammad adalah manusia yang suci. Manusia yang suci ini tidak akan dilihat oleh mata-mata yang penuh dengan dosa. Jika dalam hidupmu kamu ingin berharap perjumpaan dengan Sayyiduna Muhammad, walaupun lewat mimpi, seperti lagu yang tadi dibacakan itu, wahai Rasul, kami rindu, kami ingin bertemu walaupun lewat mimpi, ya Rasulullah. Kamu harus tahu, mata kita ini teman-teman, ada mata zahir, ada mata batin yang saling terkait. Kita memandang Nabi Muhammad walaupun lewat mimpi dengan pandangan mata batin kita, dan itu tidak akan Allah berikan kecuali untuk orang yang telah menjaga mata zahirnya jauh dari memandang sesuatu yang diharamkan Allah. Di dunia, termasuk juga di saat kematian, kalau kamu ingin di saat kematianmu datang dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pandai-pandailah menjaga matamu. Termasuk juga kalau kamu ingin di akhirat nanti saat nabi-nabi digiring Allah Subhanahu wa taala dan di belakang mereka ada umatnya, kamu berharap menjadi seseorang yang dapat memandang wajah Nabi besar Muhammad. Pada hari itu yang diizinkan Allah untuk memandang wajah Nabi adalah mata yang bersih dari dosa.
Mau sampai kapan kamu biarkan matamu berlumuran dosa? Mau sampai kapan kamu gunakan matamu untuk memandang yang diharamkan Allah Ta'ala? Mau sampai kapan kamu pakai matamu untuk pertemuan-pertemuan dengan laki-laki yang tidak halal bagimu? Wahai muslimah, wahai umat baginda Nabi besar Muhammad, di dunia saat kita untuk berbekal untuk perjumpaan agung kelak di hari akhirat nanti, sambil kita minta kepada Allah, ya Allah, jagakanlah mata kami ya Allah, hingga kami punya mata pantas untuk berjumpa dengan manusia agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kamu berharap matamu dapat berjumpa dengan Allah di akhirat nanti, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah yang bercahaya di akhirat nanti. Di surga, surga tempatnya orang bahagia, tapi di antara mereka ada lagi orang-orang yang lebih bahagia, wajahnya bercahaya. Kenapa mereka wajahnya bercahaya? Ila rabbiha nadhirah, mereka memandang kepada Allah. Seindah-indah perjumpaan, seindah-indah kemuliaan, lebih indah daripada nikmatnya surga, lebih indah daripada nikmatnya keridhaan adalah nikmat diperkenankan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, adakah menurutmu berjumpa, memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah izinkan untuk mata-mata yang belepotan dengan dosa? Adakah menurutmu Allah izinkan mata yang kotor memandang kepada hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah, diperkenankan di akhirat nanti untuk bisa memandang kepada Allah? Mari pandai-pandailah menjaga diri, insya Allah. Memandang dengan pandangan penuh syahwat, hati-hati, hati-hati. Bukan hanya buat adik-adik. Sekarang nih musimnya orang, mudah-mudahan musimnya cepet hilang. Musimnya perempuan udah pada punya suami, tapi seneng sama suami orang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hati-hati, hati-hati sama pandangan matamu. Ada lelaki yang halal bagimu, jangan biarkan setan masuk ke dalam dirimu untuk kemudian melihat ada yang lebih baik dari suamimu. Dan laki-laki itu pun juga dimasukin sama setan, sehingga akhirnya sama-sama punya pasangan kadang-kadang, atau istri atau perempuan ini dia punya pasangan tapi mencari laki-laki lain, atau sebaliknya laki-laki yang juga suka sama perempuan lain selain daripada yang halal baginya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini semuanya adalah anak-anak panah beracun yang dibidikkan oleh iblis. Pandai-pandailah menjaga diri. Istri di rumahnya sama suaminya, suaminya udah tidur, jam 10 malam handphonenya bunyi, dilihat
ternyata dari teman zaman SMA. Dari dulunya tetangga, sekarang udah tinggal di lain kampung. Apa kabar? Kamu udah makan? Jangan jadikan itu sebagai celah untuk setan masuk ke dalam kehidupanmu. Kamu katanya lagi sakit, sekarang gimana keadaannya? Udah baikan? Kamu lihat sebelah kamu, dia sih nggak pernah cari tahu keadaan saya seperti apa. Dia tidak pernah perhatian kepada saya. Nih ada laki-laki lain yang perhatian kepada saya. Dia nggak pernah tanya saya udah makan apa belum. Ya iyalah, suami kamu nggak nanya kamu udah makan apa belum, makannya barengan. Ayolah teman-teman, jangan biarkan setan masuk. Bahaya, bahaya. Boleh nggak saya minta nomor rekening kamu? Saya ada rezeki pengen bagi-bagi. Kamu pun jadi ngelihat sebelah lagi. Dia pelit setengah mati nih suami saya nih. Ada kembalian 10.000 aja ditanyain. Ini ada laki-laki lain nih. Transfer saya sekali transfer 500.000. Suami saya pelit setengah mati. Jangan biarkan setan masuk, punya celah untuk mengganggu, merusak rumah tanggamu, Bu. Yang tidak halal bagimu jangan biarkan merusak-rusak apa yang sudah kamu miliki. Suamimu adalah jalanmu menuju surga. Laki-laki lain bukan suamimu, itu adalah jalan setan untuk masuk ke dalam dirimu. Masakah kamu tinggalkan jalan surgamu untuk mengikuti jalannya setan yang pastinya akan membawamu bukan ke surga melainkan ke neraka? Jangan ngikut-ngikut. Lepaskan, biarkan. Nggak usah dibuka pintunya. Jadi gimana Ustazah? Kalau WhatsApp orang laki-laki yang mendekati kita, apa nih yang harus kita lakukan? Kalau kamu sudah menikah, jangan dibales, kecuali kalau dari tukang ledeng atau dari orang yang tadi pasang gas dia nagih. Ini bukan mahram nih, saya nggak akan bales. Orang dia minta tagihan. Sesuatu yang kamu tahu dapat menimbulkan fitnah, jauhilah itu. Kalau belum menikah gimana nih Ustazah? Ada laki-laki yang WhatsApp saya, kirim pesan kepada saya, minta nomor telepon pada saya. Kasih, jawab, kasih nomor telepon bapakmu. Sampaikan padanya, maaf, saya punya hidup hanya sekali. Tak ingin saya jalani dengan gelimang dosa. Saya ingin melangkah kepada jenjang pernikahan, melaksanakan sunnah Nabi. Jika kamu juga seperti itu, silahkan datangi rumah bapak saya, lamarlah saya padanya. Enak begitu. Ustazah, emang ada orang zaman sekarang kayak begitu, kawin nggak pakai pacaran? Banyak. Di Jakarta sana yang kota besar banyak. Adik-adik kita, anak-anak kita, Bu, teman-temanmu Dek, teman-temanmu Nak, yang sudah memutuskan untuk kami tidak mau berpacaran.
sebab kami ingin menikah dalam bingkai pernikahan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kalau pakai pacaran nggak diridhoi Allah? Ya dari awal kamu udah manggil-manggil setan. Orang kalau pacaran itu, kata Nabi Muhammad, bukan kata saya, kata Nabi Muhammad, ma khala rajul wa mra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah setan. Jadi setiap kali kamu pertemuan, setiap kali kamu berdua-duaan, kamu sebenarnya tidak sedang berduaan. Kamu bertiga, dan yang tiga ini belum tentu sendirian. Bisa jadi rombongan para setan. Setan itu teman-teman, kalau udah kamu libatkan dari sejak awal pacaran, andai pun kamu kemudian menikah sekalipun sama dia, setannya nggak gampang gitu aja keluar. Di saat undangan disebar tuh kamu nggak baca aja, turut mengundang setan. Setan dah kamu libatkan dari sejak awal. Setannya nggak bisa. Oke deh, sekarang udah nikah, ya udah deh saya pergi deh sekarang dari keluarga kalian, dari kehidupan kalian berdua. Oh nggak ada. Kata setan, kalian berdua adalah kesayangan saya. Bersiap-siaplah. Sebab visi misinya setan antara sebelum nikah sama sesudah nikah beda. Kalau sebelum nikah belum halal, visinya setan, misinya setan adalah menjerumuskan kalian kepada perbuatan haram yang besar, yaitu zina. Itu visi misi setan. Sehingga yang jelek-jelek jadi kelihatan cakep. Orang kalau lagi pacaran tuh dengerin aja omongannya tuh, dengerin aja tuh omongannya. Bikin kita kepengen muntah. Nggak ada yang lebih cakep daripada kamu. Dia nggak pernah lihat orang lain apa gimana nih? Saya liatin langit, kok gelap? Ternyata semua bintangnya ada di mata kamu. Masya Allah. Aku tak sanggup hidup tanpamu. Ya Allah, ya Allah. Hidupku tanpamu hampa. Bersama dengan siapapun aku selalu terbayang dirimu. Aduh. Saudaraku sekalian saya muliakan, sampai ada yang kayak begini nih. Dunia ini serasa milik kita berdua. Maksud dia kenapa nih? Kita ngontrak apa gimana nih? Masya Allah, Masya Allah. Visi misinya setan, tugas setan kalau orang lagi pacaran, teman-teman sekalian, menjerumuskan mereka kepada keharaman zina. Akan tetapi kalau sudah keduanya menikah, visi misinya setan adalah menceraikan mereka berdua, menjauhkan mereka berdua. Makanya tuh yang biasanya diawali dengan aku tak sanggup hidup tanpamu, diakhiri dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Tak sanggup saya hidup sama kamu. Keluar kamu dari rumah ini. Wah, habis itu kok udah marah-marahan nih berduaan. Masya Allah, Masya Allah. Yang di hutan disebut semua. Dari monyet, gitu ya. Makanya nggak salah disebutnya cinta monyet. Begitu cintanya hilang, tinggal monyetnya. Saling ngata-ngatain, saling monyet-monyetin. Masya Allah, Masya Allah. Ayolah deh, udahlah. Tapi ustazah kalau nggak pacaran gimana kita menikah? Kan mesti saling kenal. Ustazah enggak harus saling kenal.
Adik-adik tanya aja tuh sama ibu-ibunya atau nenek-neneknya, nikah dulu pakai pacaran apa enggak? Banyak kan kalau nenek-nenek enggak loh. Orang dulu enggak pada pacaran kan, dijodohin terus menikah gitu ya Nek ya. Tuh kan, iya katanya. Atau bahkan tanyakan kepada ibumu teman-teman saya sekalian, mereka tuh menikah sama pacar pertamanya apa bukan? Kebanyakan bukan. Pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa? Enggak. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Camkan ucapan saya. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Tidak. Pacaran hanya mendekatkanmu kepada murkanya Allah. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodohmu, nak. Pacaran hanya membuatmu semakin dekat dengan jalan kehancuran hidupmu sendiri. Pacaran tidak bisa mendekatkanmu kepada jodohmu. Jodohmu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya, dengan siapanya, udah ada catatannya. Tidak akan berpindah kepada lain tangan. Kalau kamu kemudian pacaran, hanya akan membuatmu terbatas dari pilihan. Akhirnya mau nggak mau, kamu hanya akan menikahnya maunya sama dia gitu. Kamu malah jadi menyempitkan pilihan-pilihan. Jadi mestinya gimana Ustazah? Saya kepengen nih menikah dengan cara yang baik-baik. Kalau begitu masalahnya, cobalah untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor 1. Dan yang nomor 2-nya, solehahkan dirimu agar kamu layak untuk mendapatkan suami yang soleh. Sebab Allah bilang, at-thayyibatu lit-thayyibin. Perempuan-perempuan baik Allah peruntukkan buat laki-laki yang baik-baik juga. Kalau kamu adalah seorang perempuan yang pandai menjaga diri, pandai menjaga kehormatanmu, pandai menjaga kemuliaanmu, kamu pun juga akan bersuamikan dengan seorang laki-laki yang pandai menjaga dirinya. Dan rumah tangga kalian sangat mungkin menjadi rumah tangga yang Allah turunkan sakinah, mawaddah, warahmah. Enak. Sekedar berbagi pengalaman, adik-adik, ibu-ibu, anak-anak. Saya sama suami saya baru lihat mukanya sesudah akad nikah. Saya tahu tuh, lihat mukanya. Oh, ini dia nih suami saya. Untung cakep. Saya jadinya nggak nyesel. Saya nggak tahu deh dia gimana. Gitu aja, nggak pakai lihat Ustazah, nggak tahu, saya nggak lihat mukanya. Waktu akad nikah, habis selesai akad nikah, dia ketemu sama saya baru lihat. Oh, nih dia nih suami saya. Ya udah, bismillah. Teman-teman sekalian saya muliakan, alhamdulillah. Nikah tanpa pacaran sebelumnya, ini istilahnya orang zaman sekarang nih. Saya nggak mau nikah sama dia. Kenapa? Tidak ada chemistry. Istilahnya anak zaman sekarang, nenek mah kagak ngerti dah. Chemistry katanya gitu. Apa tuh chemistry? Kayak persatuan jiwa gitu Ustazah. Saat aku melihatnya dan dia melihatku, bumi serasa berhenti berputar. Kiamat deh kalau bumi berhenti berputar. Masya Allah. Nggak perlu itu semuanya teman-teman, adik-adik, nggak perlu. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodohmu. Malah jauh lebih indah kalau kalian menikah belum saling kenal. Untuk kemudian pacaranlah
sesudah menikah dengan pacaran yang halal. Mau ngapain aja udah terserah kalau udah habis nikah. Kan begitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau udah nikah, kalian berdua berpacaran dan nikah ya, bahkan Allah pun memandang kalian dengan pandangan penuh keridhaan. Istri senyum mandang suaminya, suami senyum mandang istrinya, suami godain istrinya, istrinya tersipu malu pada suaminya. Allah pun memandang dengan pandangan penuh keridhaan. Malaikat Raqib mencatat semuanya sebagai sebuah pahala demi pahala, yang bahkan pernah ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, awaqa ahaduna ila zaujati wa kana lahu ajr?" Wahai Rasul, apakah seorang suami mendatangi istrinya, berhubungan intim dengan istrinya dan dia mendapatkan pahala? Kata Nabi Muhammad, "Alaysa idza wada'ahu fil haram kana alaihi wizr?" Bukankah kalau dia meletakkannya kepada yang haram, bukankah kalau dia berhubungan intimnya dengan yang tidak halal dia dapat dosa? Maka kalau dia melakukannya kepada yang halal, dia mendapatkan pahala. Kalau udah halal, semuanya boleh, bahkan semuanya terhitung pahala. Ini Islam. Makanya setan setengah mati banget godain kalian. Kayaknya tuh kalau masih pacaran semuanya indah, begitu habis nikah semuanya jelek aja. Suami senyum salah, suami cemberut salah, istri juga gitu. Di hadapan suaminya, istrinya senyum-senyum salah. "Kamu mah enak aja, saya nih capek-capek kerja," kata suami gitu. Di saat kita manyun aja, suami juga salah juga. "Kamu kenapa sih?" Suami datang bukannya senyum malah manyun seperti itu, cemberut seperti itu. Waduh, salah semua. Kenapa kok bisa kayak begitu? Karena ulah setan. Jangan biarkan setan masuk merusak rumah tangga kalian. Pandai-pandailah menjaga diri, insya Allah. Jaga diri, jaga mata pertamanya. Jaga mata. Sekarang nih juga jaga mata bukan hanya lewat dunia nyata, harus juga pandai menjaga mata kita di dalam dunia maya. Adik-adik, foto 50 biji, habis itu difilter, habis itu ditaruh di media sosial. Jangan mau deh begitu. Dipilih yang paling cakep kita taruh di status-status media sosial kita. Buat apa? Buat apa? Kamu mau memberi kesan kepada siapa? Tidak khawatirkah dirimu apa yang kamu tunjukkan di media sosial, apalagi jika itu dengan aurat kamu yang terbuka, dengan badan kamu yang kamu perlihatkan? Tidakkah kamu khawatir itu akan menjadi bahan orang melakukan hal-hal yang tidak terpuji dengan sebab dirimu itu? Jangan biarkan dirimu jadi daya hayal kaum laki-laki saat mereka tidak bertakwa kepada Allah. Jangan mau begitu. Itu sebabnya ya Ustazah, kenapa Ustazah nggak ada fotonya di media sosial? Betul. Saya berusaha, belajar, masih belajar Bu, belum berhasil untuk urusan penjagaan diri saya sendiri.
Tapi saya kepengen jadi seperti yang disampaikan Sayyidah Fatimah mengenai perempuan, al khair lil mar'ah an la tara rajulan wa la yaraha rajul. Sebaik-baik perempuan adalah yang tidak melihat laki-laki dan yang tidak dilihat oleh laki-laki. Belajar buat begitu. Gitu. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pandai-pandai jaga mata, jaga aurat, jaga aurat. Kita udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Aurat kita nih yang dapat membuat fitnah kaum laki-laki, tuh kita tutupin deh diri-diri kita gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau yang belum mampu untuk menutup muka, sekurangnya jangan berhias-hias. Jangan dandan segala bulu mata anti badai, alisnya disulam, hidungnya di apa tuh? Kalau hidung di apa sih? Disuntik, iya. Hidungnya disuntik biar mancungan. Ya Allah, ya Allah. Datang ke tempat operasi terus bilang, dokter, hidungnya Nabi tuh dok katanya kayak alif. Hidungnya Nabi memang kayak alif teman-teman, alfiul anfi gitu ya, kecil mancung. Itu hidungnya Nabi Muhammad alaihissalam, berdiri mancung tegak gitu. Hidung baginda kita alaihissalam. Dok, sekarang ubahkanlah hidung saya yang lebih mirip huruf ta menjadi huruf alif dok. Ya Allah bu, dek, udahlah. Yang asli dari Allah tuh udah bagus kok, udah. Lagian Allah tuh menciptakan kita itu juga karena Allah tahu yang terbaik buat kita gitu. Kamu nggak pinter jaga diri, udahlah aku buat kamu nggak usah cakep-cakep amat gitu, kurang lebih. Orang kalau cantik banget susah jaganya loh bu, betul? Dek, kalau kamu dijadikan sama Allah cantik banget gitu, susah jaganya. Kamu akan didekati laki-laki yang belum tentu kamu kuat hatinya. Kalau nggak kuat hatinya, nanti hidupmu malah jadi hancur karenanya. Betul? Maaf teman-teman saudaraku sekalian, perempuan-perempuan simpanan, laki-laki hidung belang, ya, yang kerjaannya ditransfer, atau bahkan perempuan-perempuan dijual di kota-kota besar sana tuh, ada yang 2 jam 60 juta. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu menurutmu cakep-cakep apa jelek-jelek? Cakep-cakep, kalau jelek nggak laku bu. Cantik-cantik. Kalau kita ngaca terus kita bilang kok saya sama Allah nggak dibikin jadi cantik, ya alhamdulillah, nggak susah jaga dirinya, kan begitu ya. Alhamdulillah. Jadi sekurangnya kalau kamu belum bisa pakai penutup muka misalnya gitu, jangan dandan, jangan berhias, kecuali untuk yang halal bagimu. Yang halal tuh siapa? Sesama perempuan. Nah kalau ibu hadir majelis gini nih berdandan gitu gak jadi masalah, karena kan perempuan semua, kan gitu ya. Akan tapi kalau di tempat-tempat umum, pergi ke pasar doang loh, alisnya tumpuk-tumpuk. Pergi ke pasar doang, lipstiknya berapa jenis warna tuh. Nggak usah begitu gitu. Terutamanya adalah pakaian kita, pakailah yang dapat menutupi lekuk tubuh.
gitu kan? Masing-masing tahu dirinya sendiri gitu. Oh, saya ukuran badan saya nih S, pakai M nggak apa-apa, jangan pakai SS. Akhirnya kan jadi kelihatan ketat sekali gitu. Kalau kamu punya badan XXL, jangan pakai baju ukuran M. Saya tuh sampai heran banget ya. Saya masuk ke mall gitu, tempatnya baju-baju itu, saya sampai bilang gitu, ini kok ukuran bajunya anak-anak ya? Enggak nih Ustazah, ini ukuran bajunya orang zaman sekarang. Jadi tuh ada banyak perempuan-perempuan zaman sekarang udah dewasa, tapi ukuran bajunya ukuran anak-anak. Kaosnya kecil banget gitu kan, ada rok juga pendek banget gitu nih, pakainya gimana modelnya, kurang bahan ini ya. Ayolah kita pandai-pandai menjaga diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pandai menjaga diri kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hidup dalam keadaan terhormat, mati dalam keadaan terhormat. Di hari akhirat kita menjadi perempuan-perempuan yang dimuliakan Allah, ada di belakang perempuan-perempuan solehah. Amin. Nggak kepengen deh Kak, Bu, di akhirat nanti bisa ada di belakang Sayyidah Fatimah? Nggak kepengen di akhirat nanti kita ada lihat wajahnya Sayyidah Khadijah? Nggak kepengen di akhirat nanti kumpul sama hubaba-hubaba, perempuan-perempuan mulia, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah? Kalau memang kamu punya cita-cita seperti itu, nggak ada cara lain untuk bisa nabung buat kebeli tiketnya kecuali dengan pandai-pandailah menjaga dirimu selama hidup di atas muka bumi ini. Tenang aja, cantiknya perempuan yang dandan sama yang nggak dandan nggak jauh beda kok. Betul. Cantiknya perempuan yang pakai pakaian tertutup dengan perempuan pakai pakaian yang ketat-ketat, yang pas-ngepas, yang menonjol-nonjolkan lekuk badannya, itu cantiknya nggak jauh beda kok. Betul apa enggak? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka pandai-pandailah menjaga diri hingga kamu cantik di dunia, cantik pula di akhirat nanti. Jangan sampai keinginanmu untuk tampil cantik di dunia membuatmu digiring di akhirat nanti sebagai perempuan yang hina. Jangan sampai keinginanmu untuk menjadi perempuan yang dipuja-puji kaum laki-laki di dunia membuatmu di hari akhirat nanti terhalang untuk bisa berada di belakang semulia-mulia laki-laki bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pandai-pandailah menutup auratmu. Nutup aurat tuh ada tingkatannya. Di hadapan laki-laki yang bukan mahram kayak gimana? Kalau di hadapan sesama perempuan nih, wajah, tangan bukan termasuk aurat. Auratnya hanya dari pusar ke lutut aja. Jadi kalau kayak begini nih, misalnya di majelis gitu ya, ada orang nggak pakai kerudungan misalnya gitu, ada orang yang pakaiannya misalnya pendek gitu, tapi di majelis nggak ada laki-laki sama sekali gitu ya, itu malah justru nggak apa-apa teman-teman, malah justru nggak apa-apa ya, meskipun di majelis-majelis kita jangan seperti itu. Tapi misalnya nih perkumpulan perempuan semuanya, ada acara nikahan gitu ya, nah kemudian pengantinnya nggak dipakein kerudung misalnya gitu, kemudian yang hadir juga pada lepas kerudungnya misalnya gitu, nggak jadi masalah, perempuan semuanya, dengan syarat jangan difoto, jangan
Jangan dipublikasikan gitu ya. Ustazah saya foto sendiri aja nih Ustazah, saya pakai pakaian seksi tuh saya foto sendiri. Di foto saya aja sendiri Ustazah di HP saya, gimana Ustazah? Jangan. Kamu gak pernah tahu HP kamu mungkin hilang, betul gak? HP kamu mungkin dicuri orang gitu. Ini bisa jadi fitnah buat kita sekalian, teman-teman saya sekalian gitu. Dan kalau sesama perempuan misalnya gitu kan, wajah tidak termasuk aurat, makanya saya nggak mau di majelis-majelis saya ada orang pakai cadar gitu, buka cadarnya. Kenapa gitu Ustazah? Biar kamu bisa memandang wajahku dan aku dapat memandang wajahmu, ya kan? Biar kamu bisa melihat senyum saya yang katanya cukup manis ini, dan saya dapat memandang senyummu teman-teman. Mari kita saling melempar senyuman. Bukankah senyum kita di wajah sesama muslimah bernilai sedekah dalam pandangan Allah? Kan begitu? Enak banget kan kita saling senyum satu sama lain, sesama perempuan gitu. Tapi kalau di hadapan laki-laki mesti tutup aurat, pakai kerudung, pakai baju yang tertutup gitu. Termasuk juga ke warung depan rumah. Ada nih kadang-kadang kalau pergi ke warung depan rumah doang kerudungannya ketinggalan. Pakai dasternya itu daster pendek, habis itu ada lobang-lobangnya pula, ada bolong-bolongnya pula, gitu kan? Ini yang ketawa berasa nih. Habisnya Ustazah suka nggak keburu kalau ngambil kerudungan dulu nih, suka kelamaan katanya gitu. Lagian cuman ke tukang sayur depan rumah aja tuh, tukang sayurnya ntar keburu jalan kalau saya ngambil kerudung dulu. Emang kamu mahram sama tukang sayur? Kan enggak ya, sama tukang bakso, abang-abang bakso yang lewat depan rumah kita emangnya mahram? Kalau enggak ya tutup aurat kita, gitu kan? Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk menjaga aurat kita insya Allah. Nah kalau di hadapan suami kamu nggak punya aurat, nggak punya aurat kamu di hadapan suami, gitu kan ya? Jadi kalau sama suami sih terserah kamu pakai baju apaan aja, modelnya terserah dah. Itu nggak ada iniannya, nggak ada peraturannya. Jangan sampai juga nih mentang-mentang habis denger masalah aurat gitu kan ya, tidur sama suami aja pakai jilbab, pakai kaos kaki. Suaminya nanya, kamu mau pergi ke pengajian? Biar ngimpinya bagus bang. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi tuh jaga aurat kita. Pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimah. Kalau bukan melaksanakan perintah Allah, perintah siapa lagi yang akan kita laksanakan? Dan yang terakhir, saudaraku sekalian, pandai-pandailah menjaga hati. Jauhilah segala dosa-dosa. Jauhilah segala hal-hal yang membuat Allah murka. Bahkan di saat kamu sendirian, bahkan di saat tidak ada yang memandangmu, dari mata-mata manusia Allah tetap memandangmu, Allah melihat perbuatanmu. Maka milikilah rasa malu untuk tidak dilihat Allah dalam keadaan kita berbuat perbuatan dosa. Kamu lagi sendirian di kamar, ngelihat apa di HP-mu itu? Kamu lagi sendirian di kamar, ngelihat apa di televisi yang kamu tonton itu? Kamu sedang sendirian di kamar, tapi kamu teleponan dengan siapa? Membicarakan apa? Memang tidak ada yang melihat pada saat itu, tapi kamu harus tahu bahwa dimanapun dan kapanpun kamu berada, Allah senantiasa melihat kita. Pandai-pandailah menjaga hati.
Kalau kita pikir-pikirin ya, saya kalau mikir-mikir ya Allah malu. Kenapa Allah selama ini seringkali kita jadikan sebagai pemegang rahasia dosa-dosa kita? Ada banyak dosa, enggak ada siapapun lihat, tapi Allah lihat. Kemudian kita bilang, ya Allah jangan buka-buka aib saya ya Allah. Kita jadikan Allah sebagai pemegang rahasia dosa-dosa kita, teman-teman. Tidakkah kamu mau juga Allah pemegang rahasia dari kebaikan-kebaikanmu juga? Malam-malam di saat yang lain tidur, kamu terbangun, kemudian kamu bentangkan sajadah, kamu sholat 2, 4, 6 rakaat, atau kamu sholat 5, 7, 9, 11 rakaat sholat sunnah witir. Kemudian sesudahnya kamu mengangkat tangan, kamu bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hamba-Mu yang berlumuran dosa ini datang padamu memohon ampunan. Ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Jangan biarkan kami mati menghadap-Mu dengan membawa bekal-bekal dosa. Ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Jadikanlah Allah selain dari pemegang rahasiamu, juga memegang kebaikan-kebaikanmu di saat tak ada yang melihatnya kecuali Allah Ta'ala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tidakkah indah jika kita jadikan Allah sebagai pemegang rahasia dari kebaikan-kebaikan kita? Saat kamu bersedekah, tidak kamu sampaikan kepada siapapun, kamu jadikan itu sebagai rahasia antaramu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu membaca Al-Quran, bahkan ketika kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad, bahkan ketika saat kamu terdiam, hatimu senantiasa menyebut-nyebut namanya. Di antara manusia-manusia yang kalau sedang sendirian hatinya selalu memikirkan orang, kamu di saat sendirian hatimu sedang memikirkan pencipta orang. Kamu sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatimu terus-terusan mengingat Allah. Hatimu terus-terusan merindu Rasulullah. Menjadi seseorang yang pandai menjaga bukan hanya pandangan mata dan bukan hanya anggota tubuh, akan tetapi kamu jaga hatimu jauh dari apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, bagaimana jika selama ini kamu letakkan Allah dalam hatimu? Kamu ingat-ingat Dia, atau kamu taruh dalam hatimu Nabi besar Muhammad, bersolawat padanya, mengingat-ingat Dia, terbayang-bayang wajahnya, terbayang-bayang syafaatnya, terbayang-bayang doanya. Ustazah gimana bisa bayangin, saya kan gak pernah ketemu. Sama, saya juga gak pernah ketemu. Teman-teman sekalian, akan tetapi kita dengar kajian-kajian dari para ulama-ulama kita menceritakan tentang bagaimana indah wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alfiyul anfi, mimiul fami, nuniul hajib. Hidungnya seperti huruf alif, tegak mancung. Alisnya seperti huruf nun yang terbalik. Bibirnya seperti huruf mim, penuh, merah. Saudaraku sekalian,
wajahnya lebih ke arah bulat, kulitnya putih. Apabila sedang marah ada semburat merah di pipi beliau. Demikian pula ketika beliau sedang merasa malu ada semburat di pipi beliau yang indah. Kita bayang-bayangkan seperti yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Tapi kan kita nggak tahu bener apa enggak bayangan kita, nggak apa-apa. Sebab kalau kamu selalu membayang-bayangkannya di dunia, Allah akan pertemukan kamu kelak di akhirat nanti. Pada saat itu kamu baru akan tahu apakah ia sesuai dengan bayanganmu selama ini, ataukah ternyata ia lebih indah dari apa yang kita bayang-bayangkan selama ini. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, adik-adik, kamu bisa jadikan ini sebagai rahasia antara kamu dengan Nabi Muhammad. Kamu bisa bilang, ya Rasulullah, di saat teman-teman saya pada punya pacar, saya memilih untuk tetap di jalanmu wahai Rasul. Saya memilih untuk menghadirkanmu dalam hatiku wahai Rasulullah. Di saat teman-teman saya mencintai kekasih mereka, mencintai pacar mereka, saya lebih memilih untuk mencintaimu ya Rasulullah. Karena aku tahu engkau pun mencintaiku sebagai umatmu wahai Rasul. Maka sebagaimana teman-temanku yang pada punya pacar ketakutan ditinggalkan pacarnya, aku pun meminta kepadamu ya Rasulullah, jangan pernah tinggalkan aku, tidak di dunia apalagi di akhirat nanti. Wahai Rasulullah, syafaatilah aku. Gitu, enak deh. Di saat yang lain pada sibuk pacaran, kamu sibuk sholawatan. Di saat yang lain tertarik buat cari tahu pacarnya, apa yang dia sukai, apa yang nggak disukai, kamu sibuk cari tahu tentang Nabi Muhammad. Di saat yang lain sibuk dengan urusan-urusan dosa-dosanya, kamu sibuk menumpuk cinta dan rindu. Kamu bilang padanya, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi fama li hilatun ghaira hubbin fika yuddakharu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai junjunganku, wahai kekasih Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai bagindaku, wahai Rasulullah. Khud biyadi, segeralah terima uluran tanganku ini, segeralah bimbing tanganku ini, segeralah terima uluran tanganku wahai Rasulullah, selamatkan aku wahai Rasulullah. Fama li hilatun, aku tidak memiliki bekal, aku tidak memiliki persiapan untuk menghadapi hari kematian, untuk menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan, apalagi untuk menghadapi huru-hara di hari akhirat nanti. Tak punya persiapan apa-apa, ghaira hubbin fika yuddakharu, selain cinta padamu wahai Rasul yang aku timbun dalam hatiku hari demi hari, yang aku kumpulkan sedikit demi sedikit rindu di dalam hatiku ini wahai Rasulullah. Indah hidupmu jika seperti itu. Indah hatimu jika kamu jaga hatimu untuk tidak mencintai siapapun lebih daripada cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Indah hidupmu
kamu akan menjadi seorang perempuan yang pandai menjaga diri, pandai pandai menjaga kehormatan, bahkan menjadi perempuan yang terhormat apabila kamu persembahkan hatimu lillah wali rasulih, hanya untuk Allah dan hanya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka mari menjadi perempuan-perempuan yang pandai menjaga diri dengan cara jaga mata, jaga aurat, dan juga jaga hati. Jangan biarkan cinta yang haram menjebak hatimu, Dek. Jangan biarkan cinta yang haram memporak-porandakan hidupmu, nak. Jangan biarkan cinta yang haram menyiksa dirimu, Bu. Jangan biarkan ada siapapun yang haram-haram masuk ke dalam hatimu, sebab hatimu seharusnya adalah menjadi sesuatu yang paling indah kamu persembahkan kepada yang berhak menerimanya, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya.